Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat ya hari ini. Oke, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jibni mawarjukni bahmut. Amin. Oke, tak lupa pula Bapak ucapkan selamat untuk kalian peserta didik baru kelas 7. Karena kalian telah menjadi bagian dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Cipatat yang Bapak cintai. Oke, hari ini kita belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Apa sih objek IPA itu? Dan mencakup apa aja IPA itu? Oke, Bapak ingatkan pada kalian agar selalu menjaga kebersihan dan juga menjaga protokol kesehatan. Sehingga kalian terhindar dari bahaya virus COVID-19. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA yang meliputi pengamatan, komunikasi, dan inferensi. Kemudian yang kedua adalah tadi dapat menjelaskan kegunaan belajar IPA. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan objek IPA yang dipelajari. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari ukuran. Pengertian dari IPA. Sewaktu kalian hidup di sekolah dasar, kalian telah belajar IPA. Nah, pasti kalian sudah mengetahui apa saja sih yang dipelajari di IPA itu waktu SD. Kalian pernah belajar mengenai organ-organ tubuh, organ pencernaan, kemudian belajar mengenai lingkungan, belajar mengenai inilah makhluk hidupnya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Apakah ciri-cirinya, kemudian cara berkembang biaknya, dan sebagainya. Nah, hal itu semua dipelajari di IPA. Jadi IPA itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk tidak hidup atau benda mati. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu makhluk hidup itu? Apa aja sih? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau benda mati, apa? Benda mati itu benda atau makhluk tidak hidup ya. Contohnya air, batu, tanah, kemudian kursi, meja, banyak ya. Oke. Nah, hal-hal yang disebutkan tadi, makhluk hidup dan makhluk tidak hidup itu adalah objek IPA. Nah, itu objek IPA itu terdiri dari objek biotik dan objek abiotik. Apa sih objek biotik? Objek biotik adalah objek yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan, contohnya apa? Banyak ya. Ada sapi, ada gajah, ada semut, dan lain-lain. Kemudian objek abiotik. Objek abiotik yang termasuk objek abiotik adalah objek yang terdiri dari makhluk tidak hidup. Contohnya batu, kertas, kemudian meja, kemudian panci, pensil, pulpen, dan lain-lain. Kemudian
kita belajar mengenai langkah-langkah penting untuk mengamati dan menyelidiki objek IPA. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan itu apa sih? Mengamati. Kemudian yang kedua adalah inferensi. Yang adalah komunikasi. Oke, kita bahas yang pertama adalah pengamatan. Apa itu pengamatan? Pengamatan adalah proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Jadi kita bisa mengamati dengan panca indera, yaitu indera penglihatan, mata. Nah, jika sulit dengan mata saja, meskipun contohnya kita mengamati makhluk yang sulit dilihat, makhluk kecil, ya. Kita harus menggunakan bantuan alat peraga. Nah, ini ada contoh kita mengamati seekor sapi. Seekor sapi ini ukurannya besar ya, jadi dapat terlihat jelas oleh mata sehingga kita tidak perlu menggunakan bantuan alat peraga. Ini dapat kita amati, ada hidungnya, ada mata, ada tanduknya, ada telinga, ada ekornya, ada kulitnya berwarna apa ini? Ada putih polkadot gitu ya. Kemudian ada yang warna coklat dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga pengamatan yang menggunakan alat bantu, yaitu dengan alat peraga. Ini contohnya ada ilustrasi gambar seorang siswa yang sedang mengamati objek IPA yang berupa makhluk atau benda yang sangat kecil yang tidak jelas atau susah dilihat oleh mata. Maka kita harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Jadi fungsi dari mikroskop itu adalah alat bantu untuk melihat atau mengamati benda yang sangat kecil. Oke. Sudah jelas ya. Kemudian yang kedua adalah inferensi. Inferensi adalah proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Jadi setelah kita melakukan pengamatan tadi, contohnya kita tadi melakukan pengamatan terhadap seekor sapi. Nah, dari hasil pengamatan tersebut kita dapat membuat inferensi, yaitu contohnya misalkan membuat ciri-ciri dari sapi. Ciri-ciri dari sapi apa aja sih? Sapi berkaki 4, kemudian warnanya ada yang putih, ada yang coklat, ada putih campur polkadot hitam ya. Kemudian tubuhnya besar. Nah, itu kan ciri-ciri dari sapi. Yang telah kamu tulis tersebut, ciri-ciri tersebut merupakan sebuah inferensi. Jadi inferensi itu adalah proses merumuskan penjelasan dari hasil pengamatan. Kita mengamati, kemudian kita merumuskan penjelasan ya, dari hasil pengamatan tersebut. Oke, jelas? Lanjut. Yang ketiga adalah komunikasi. Gimana sih yang dimaksud komunikasi dalam objek IPA itu? Atau dalam penyelidikan IPA itu? Nah, setelah kita mendapatkan hasil pengamatan yang telah kita dapatkan tersebut, kita dapat sajikan atau dikomunikasikan di dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, jadi kan tadi ada ciri-ciri dari sapi. Kita tulis cirinya
apa aja di tabel. Kemudian kita mengamati benda yang kecil, misalkan mikroskop bakteri gitu ya. Kita mengamati bakteri, tulis ciri-ciri bakteri apa, tidak jelas terlihat oleh mata, ukurannya sangat kecil gitu kan. Kemudian setelah kamu amati dengan mikroskop pasti jelas ya, ada misalkan kakinya berapa gitu. Nah, selain dikomunikasikan dalam bentuk tabel, kita juga dapat mengkomunikasikan dalam bentuk kurva ya. Kemudian eh, ada juga dalam bentuk diagram atau grafik ya. Ini ada diagram lingkaran, kemudian ada histogram, diagram batang, dan diagram garis ya. Nah, untuk bahasan hari ini cukup sekian. Nah, kalian jika telah menonton video ini atau mengamati video ini, kalian harus mengisi latihan soal yang terdapat dalam Google Drive, yaitu Google Form. Nah, itu ada beberapa soal, kalian isi dengan sebaik-baiknya, dengan cermat-cermatnya, jangan asal ya, karena lihat nanti di waktunya kalian pengerjaannya ini mau baru 2 menit sudah diisi semuanya, berarti itu tidak serius. Jadi Bapak tahu mana yang serius belajar, serius mengisi soal, dan mana yang asal-asalan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian. Semoga kalian udah mengerti bahasan hari ini. Semoga ada manfaatnya juga untuk kalian semuanya. Oke, assalamualaikum. Tetap semangat.